kalau tadi ya kita ngelihat misalnya oh nih orang kayaknya baru deh masuk partai tapi udah dicalonkan jadi calon kepala daerah, kita tanya ke partainya, partai pasti bilang ya ini kan sesuai mekanisme internal kami gitu, yang kita nggak pernah tahu apa partai itu punya indikator apa. Friday Talk, Friday. Tadi soal pendanaan itu memang belum populer ya, mendanai parpol itu, karena saya kurang tahu apakah itu dianggap sebagai sebuah ngapain sih parpol didanain, karena kan mungkin masyarakat atau sebagian yang menganggap ini usulan ini agak aneh gitu tanda kutip, mungkin belum tahu tujuannya kemana, padahal intinya kan sebenarnya agar kompetisi itu fair ya, betul. Seperti itu. Jadi ya kalau di kita kan sebetulnya memang ada, jadi negara itu ngasih uang ke partai politik, jadi besarannya tergantung tingkatan ya, jadi Rp1.000 per suara untuk DPR RI, Rp1.200 per suara untuk provinsi, dan Rp1.500 per suara untuk kabupaten kota. Tapi untuk daerah itu masing-masing dikembalikan lagi ke daerah mampunya berapa. Kayak DKI kayaknya cukup tinggi nih, dia bisa ngasih 5.000 per suara. Nah ya tadi sebetulnya dengan memberikan apa ya, saya juga nggak mau bilang ini tuh bantuan negara, karena kalau bantuan tuh apa ya sifatnya kayak charity gitu ya, padahal ya ini kan negara hadir sebetulnya untuk partai politik, karena bagaimanapun juga partai politik kan dengan segala dinamika dan kekurangannya ya ini institusi yang penting gitu ya, mau calon presiden dari partai politik, ya DPR dari partai politik, dia punya fungsi yang sangat signifikan. Nah tapi tadi ada kondisi di mana partai masing-masing partai ya punya ini caranya sendiri untuk bisa dapat dukungan finansial, di mana ada situasi partai harus punya uang banyak gitu ya. Nah ini yang kemudian mendorong sebetulnya negara lebih hadir lebih gitu ya. Sebetulnya bentuknya nggak harus uang, kan bisa juga in kind gitu ya. In kind dalam artian misalnya ada kantor gitu ya, misalnya kantor kan gedung-gedung di kita kan banyak ya gedung pemerintah daerah, misalnya bisa dipakai untuk partai yang punya kursi di DPR atau DPRD. Saya rasa itu bisa lebih meringankan partai politik gitu, karena kan selama ini partai itu banyaknya sewa gitu ya, sewa kan berapa, sewa rumah setahun misalnya. Jadi ya ya tadi balik lagi ini bukan usulan yang populer, tapi kalau kita mau partai kita lebih mandiri, saya rasa masuknya dari sini gitu. Artinya ongkos politik itu sangat besar ya. Setiap partai juga butuh pendanaan, saat lagi kampanye butuh pendanaan juga, setiap caleg juga butuh ini. Akhirnya mereka kompetisi satu sama lain, dan mereka gontok-gontokan pakai uang yang ya siapa yang kuat dia yang bisa paling menonjol seperti itu ya. Jadi memang kesadaran atau pemahaman soal itu memang harus terus disuarakan. Tapi memang wacana itu atau isu itu berhenti begitu saja atau masih terus coba Kami sih terus coba ya Mas, karena kalau kami di Perludem sendiri mengkaji soal uang negara untuk parpol tuh sudah sejak 2011. Jadi dan kita ngelihat juga di negara-negara lain seperti apa gitu ya. Dan memang ini cukup cukup mendorong partai untuk lebih demokratis gitu ya. Misalnya gini, tentu ketika negara memberikan uang ke partai tidak cuma-cuma gitu ya. Kasih nih gelondongan 1 miliar misalnya, tentu nggak seperti itu, tentu ada syarat-syaratnya kan, partainya harus seperti apa, akuntabilitas laporan keuangannya juga harus dipastikan kan gitu, bagaimana nanti partai kalau udah terima uang ini proses rekrutmennya itu lebih demokratis, ada semacam insentif disinsentif gitu ya, atau misalnya ada partai kalau dapat uang disisihkan untuk perempuan gitu ya, perempuan partai atau anak muda. Jadi mekanisme itu yang sebetulnya perlu dibangun, tapi tadi tujuannya supaya partai kita lebih demokratis, lebih mandiri. Kalau pembiayaan parpol dengan anggaran negara artinya rakyat juga bisa menuntut parpol ya? Iya. Kalau selama ini kan karena pembiayaan ya udah dari dana pribadi atau anggota dan sebagainya. Ketika parpol berbuat kontroversi gitu, jarang ada orang terlalu protes ke parpol ya. Tapi kalau misalnya anggarannya memang sudah dibiayai oleh negara dan diharapkan calon yang punya uang atau enggak, yang logistiknya kurang atau yang sama-sama kuat,
akhirnya mereka bisa berkompetisi dengan fair dan parpol juga bisa dimintai akuntabilitasnya. Iya, kan ada BPK juga nanti yang akan melakukan audit kan terhadap penggunaan uang itu. Jadi ya tadi karena ini menggunakan uang negara kan yang artinya uang rakyat, ya tadi harus dipastikan dari sisi akuntabilitasnya gitu ya, peruntukannya. Nah memang selama ini apa yang jadi catatan adalah tadi jumlahnya kan sedikit gitu ya, jumlahnya masih sedikit dan mungkin ada juga tantangan di internal partai untuk bikin laporan keuangan yang sesuai dengan standar keuangan negara itu seperti apa gitu. Jadi kan ya perlu ada pendampingan juga untuk partainya, jadi nggak cuma dilepas gitu aja. Agar jalanannya rata nih bagi semua orang, itu apa dulu yang harus diperbaiki, yang bukan memudahkan ya, tapi intinya apakah undang-undangnya atau seperti apa? Ya menurut saya tadi kita bikin indikator kan tadi ya untuk bisa calon itu secara demokratis dan terbuka. Bikin indikatornya yang mungkin dalam pasal-pasal ya supaya ngincat partai juga. Karena misalnya ada isu politik kekerabatan. Ada putusan MK bilang ya kan kita nggak pernah tahu lahir dari keluarga apa. Oke, kita nggak pernah tahu lahir dari keluarga apa. Tapi kalau aksesnya nggak setara, yang ini udah di depan, yang ini masih di sini, mau lomba lari ya menang yang udah duluan kan gitu. Tapi kalau aksesnya sama, misalnya untuk bisa dicalonkan paling tidak harus ikut pengkaderan partai 2 tahun. Mau dia anaknya siapa, mau dia anak muda dari kampus. Kalau prosesnya itu sama kan ya gapnya bisa agak ini ya, agak lebih tipis lah ya, walaupun gap itu pasti akan tetap ada ya, misalnya urusan logistik. Tapi ya itu tadi gitu, selama ini kan akhirnya ya di kompetisinya ya bebas aja gitu, jadi nggak melihat ada perbedaan di situ dan nggak mencoba disetarakan gitu. Oke, Mbak Ninis terima kasih banyak. Mas. Tapi karena waktunya memang kita sudah sampai akhir, intinya bahwa anak muda atau pemilih muda jangan sampai hanya dijadikan objek semata untuk kampanye, tapi juga bisa jadi bagian dari perubahan. Jadi anak muda juga jangan hanya dijadikan objek suara, tapi ya dilibatkan agar ada perubahan sosial. Dan karena penting untuk terus berjuang di parlemen, karena Anda juga bisa menggolkan undang-undang yang memang dirasa dibutuhkan oleh siapapun gitu, sesuai dengan zaman. Saya Ruli Juliardi, kita bertemu lagi dalam acara Friday Talk. Anda bisa menyaksikan di antaranews.com, di YouTube Antara TV, dan juga Anda bisa mendengarkannya di podcast Spotify. Terima kasih, sampai jumpa.